Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Yanwar Herdiansyah, mahasiswa IKIP Siliwangi, jurusan Bimbingan dan Konseling. Maksud kedatangan saya ke sini yaitu ingin mengobservasi KKN untuk ibu tentang penjualan ibu di masa pandemi ini. Sebelum saya ke pertanyaan, saya mau menanyai dulu profil ibu terlebih dahulu. Nama ibu sendiri siapa? Yuyun Yulianti. Ibu berjualan apa? Saya jualan warungan sama buka alat tulis, ada fotokopi, print. Dan alamat di sini di mana? Jalan Sukamaju nomor 26 Batu Jajar. Ibu sendiri mulai berjualan dari tahun berapa? 2016. Apa alasan ibu menjual yang tadi disebutkan? Menjual alat tulis, fotokopian, sama makanan ringan. Melihat peluang sama kesempatan di sini kan, yang fotokopi agak jauh Ya. dari tempat fotokopi. Kemudian banyak orang yang singgah gitu kan, mencari minuman sama jajanan itu aja. Berapa penghasilan perharinya? Tergantung sih, minimal juga 400-500. Oke, saya langsung ke pertanyaannya. Laba dari penjualan ibu berapa? Pendapatan bersihnya gitu. Bersihnya juga paling, kalau dihitung ya, bersihnya berapa? Nggak tentu sih, 100 mungkin atau 100 kurang. Apa aja yang dilakukan oleh ibu selama berjualan di masa pandemi ini? Ya paling saya lebih berhati-hati dengan pembeli, berhati-hati dalam melihat uang, dalam mengelola uang kan. Misalnya kalau udah menerima uang kan, udah harus cepat-cepat cuci tangan. Seperti itu, menyediakan tempat cuci tangan aja sama ada sanitizer. Apa aja kesulitan ibu selama berjualan di masa pandemi ini? Seperti dulu ya, dibatasi waktunya. Kalau sekarang kan di Batu Jajar itu tidak ada level-levelnya, jadi berjalan normal seperti biasa. Lalu bagaimana ibu mengatasi kesulitan saat berjualan di masa pandemi ini? Biasa aja, kalau ada yang beli ada, kalau enggak juga enggak ada gitu. Apa dampak positif dan negatif saat ibu berjualan di masa pandemi ini? Dampak negatifnya tentu aja pendapatan agak turun ya, mengurang. Kemudian kita pernah dibatasi waktunya, dulu itu sampai jam 6 sore. Kemudian positifnya jadi lebih menjaga pada kesehatan kita, dan lebih berhati-hati dengan banyak cuci tangan. Itu aja. Ya. Apakah ada bantuan terkait untuk para pedagang dari kalau ada berupa apa dan dari mana? Alhamdulillah saya mengikuti daftar BPUM. Ya. Sudah mendapatkan BPUM UMKM
sebanyak 2.400.000 Ya. tahun 2020. Terus 2021 katanya mau ada 1.200.000, masih menunggu, tapi mudah-mudahan ada. Apa harapan Ibu ke depannya untuk Ibu saat berjualan di masa pandemi ini? Ya, saya ingin agar yang beli lebih banyak, ya tentu saja kalau pedagang. Kemudian kita berjalan berusaha maksudnya usahanya lebih tidak dibatasi kan, sekarang juga tidak dibatasi. Lalu di masa pandemi ini apakah sama penghasilannya dengan waktu sebelum ada pandemi? Itu tentu saja beda. Kan kalau dibatasi berarti otomatis berkurang. Ya. Oke, mungkin saya langsung ke edukasinya. Memang di masa pandemi ini semuanya serba dibatasi, seperti Ibu, seperti para pedagang misalnya harus berjualan sampai jam 9 malam, terus seorang siswa tidak boleh sekolah tatap muka, lalu para pekerja juga ada yang bekerja di rumah supaya mungkin ini dilakukan supaya virus corona tidak menyebar lagi, karena memang sekarang virus corona lagi menyebarnya lagi sangat tidak terkendali. Oleh karena itu pemerintah terpaksa mungkin melakukan tindakan pembatasan ini, seperti sekarang PPKM yang sedang dilakukan oleh pemerintah, yang sekarang hasilnya mungkin cukup bagus untuk mengurangi orang yang terkena virus corona ini. Nah, untuk Ibu sendiri ya, dilihat dari tadi yang disampaikan oleh Ibu, mengatasi masalahnya udah cukup bagus, dan juga prokes Ibu juga sudah cukup tepat. Jadi ya mungkin untuk prokes untuk Ibu saat berjualan lebih ditingkatkan lagi. Dan kalau untuk berkurangnya jumlah pembeli ya mungkin Ibu harus tetap sabar dan terus berikhtiar berjualan supaya Ibu dapat penghasilan yang lebih lagi. Dan tentu apalagi pemerintah sudah membantu Ibu dengan dana 2.400.000 itu, tentu Ibu harus tetap bersyukur dan selalu berdoa kepada Allah supaya Ibu diberi kesehatan dan mendapat rezeki yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kita semua berharap virus ini bisa segera hilang supaya kita bisa hidup normal lagi seperti dulu. Dan Ibu juga pengen berjualan lagi seperti dulu, tidak dibatasi, dan yang lainnya juga begitu. Dan siswa juga ingin belajar tatap muka lagi, dan para pekerja ingin bekerja normal lagi di kantor dan tidak ada PHK dan kebangkrutan dari perusahaan itu sendiri. Jadi intinya kita selalu berdoa kepada Allah supaya virus ini bisa segera hilang dari muka bumi ini. Mungkin segitu saja observasi KKN dari saya, dan mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan kepada Ibu. Walillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.